Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902 dari pasangan anak guru agama kenamaan dan anak pedagang sukses Moh, Jamil, dan Siti Salaha. Ia merupakan anak kedua setelah Rafiah, kakak perempuannya yang lahir pada 1900. Hatta bernama Muhammad Attar, yang artinya harum. Sehari-hari dipanggil Atta, jadilah namanya berubah jadi Moh Hatta. Saat Hatta usia 7 bulan, ayahnya meninggal di usia 30 tahun, seperti dikutip dari biografi singkat Muhammad Hatta oleh Muhammad. Hatta kecil tidak punya banyak teman karena tidak diperbolehkan bermain oleh neneknya. Namun ketika sudah punya teman, ia akan menjadikannya sahabat akrab, tidak membedakan si kaya dengan si miskin. Moh Hatta saat sekolah Hatta punya semangat belajar yang tinggi. Ia sudah membaca dan menulis sebelum masuk sekolah rakyat SR. Saat umurnya sudah cukup, ia masuk SR dan duduk satu kelas dengan kakaknya Rafiah. Sore hari selepas sekolah, Hatta belajar bahasa Belanda. Usai sholat maghrib, ia belajar mengaji di surau. Hatta hanya sekolah di SR hingga tahun ketiga. Di tengah tahun ajaran, ia disuruh pindah ke sekolah Belanda, Europese Lagere School, ELS, dan diterima di kelas 2. Guru bahasa Belanda Hatta menyuruhnya pindah karena menganggap Hatta sudah bisa berbahasa Belanda dengan baik. Umumnya murid ELS adalah anak-anak Belanda, anak-anak Indonesia kaya, terpandang, atau anak-anak Indonesia dari pegawai pemerintah. Kendati Hatta merasa canggung, ia dapat menyesuaikan diri dan lulus di tahun 1916. Hatta ingin lanjut sekolah ke Hogere Burger School HBS di Jakarta. Namun sang ibu menyuruh Hatta lanjut sekolah di Padang saja di Merwetubreed Lager Onderwijs, Mulo, yang setara SMP. Jarak Padang Bukit Tinggi tidak terlalu jauh sehingga ibunya masih dapat mengawasi. Hatta sempat menolak dan tidak ingin lanjut sekolah. Ia bahkan melamar pekerjaan dan diterima di kantor pos. Sang paman yang mengetahui hal ini lalu berhasil membujuk Hatta untuk melanjutkan sekolah sesuai keinginan ibunya. Tamat Mulo, sang ibu tidak lagi melarangnya sekolah di kota besar seperti Jakarta. Ia pun lanjut sekolah di Prince Hendrik School, PHS Jakarta, tinggal di rumah paman jauhnya yang seorang pedagang, Ayub Rais. Hatta sering berdiskusi dengan Ayub Rais untuk menguji pelajaran di sekolah dengan pengalaman pamannya saat berdagang. Tahu keponakannya cerdas dan berpengetahuan luas, Ayub Rais berjanji menyekolahkan Hatta ke Belanda. Hatta pun sering dibelikan buku. Berangkat kuliah ke Belanda, tamat sekolah di PHS pada 1921, Hatta bersiap pergi ke Belanda sambil menanyakan saran guru-guru Belandanya. Sitter, salah satu guru, justru menyarankan Hatta bekerja saja karena ada kebutuhan pegawai perusahaan dengan gaji besar. Detik.com/tag/Hatta. Sementara itu, Dekot, mantan guru Hatta lainnya, mendukung keinginannya. Uang mudah kau cari, kesempatan menuntut ilmu jarang bersua, kau masih muda, belajarlah dengan rajin, saya doakan semoga kau berhasil, kata Dekot. Nasihat Dekot menguatkan Hatta, tetapi usaha dagang pamannya sedang tidak bagus. Uang tabungan untuk studi Hatta ke Belanda pun terpakai untuk kebutuhan lain. Saat meminta beasiswa pemerintah, surat permohonannya terlambat diajukan. Tidak putus akal, Hatta menemui Stokvis, inspektur perguruan menengah. Stokvis lalu mengontak Yayasan Van Deventer. Yayasan ini rupanya mau memberikan beasiswa pada Hatta setelah ia tiba di Belanda, tetapi biaya perjalanan ditanggung sendiri. Hatta pun bersiap ke Belanda dengan uang tabungannya dari uang belanja. Ayub Rais dan keluarga di kampung halaman pun memberikan sejumlah bekal uang. Anggota organisasi mahasiswa Indische Vereniging September 1921, Hatta menjadi anggota Indische Vereniging. Kelompok ini merupakan organisasi mahasiswa Indonesia di Belanda yang berdiri sejak 1908. Terpengaruh berdirinya Bodi Otomo di Jakarta di tahun yang sama. Indische Vereniging bertujuan untuk menumbuhkan persatuan di antara sesama mahasiswa Indonesia di Belanda. Di organisasi ini, Hatta belajar dari kisah-kisah 3 serangkai Suwardi Suryaningrat, Ki Hajar Dewantara, DR, Cipto Mangunkusumo, dan Dowes Dekar, dan Dudirja Setiabudi, tentang rakyat Indonesia yang makin menderita karena pemerintah kolonial Belanda yang semenang-menang. Anggota Indische Vereniging belajar bahwa kendati mereka dapat hidup senang dan bersekolah tinggi, banyak warga buta huruf dan hidup sengsara yang masih harus dibantu dari penderitaan dan penjajahan. Nama perkumpulan pun mereka ganti menjadi Indische Vereniging, lalu menjadi Perhimpunan Indonesia. Majalah mereka Hindia Putra diganti nama jadi Indonesia Merdeka. Menjadi ketua Perhimpunan Indonesia pada 1926. Hatta menghadiri kongres-kongres internasional pemuda dari negara-negara yang ingin merdeka dari penjajahan. Pemerintah kolonial menganggap Hatta
berbahaya karena tulisannya yang mengecam pemerintah dapat membangkitkan pemberontakan rakyat. Pada 1927, Hatta ditangkap bersama pengurus PI lainnya, Nasir Dato Pamuncak, Ali Sastromi Jojo, dan Abdul Qadir Joyodiningrat, dan dipenjarakan di Rotterdam selama 5 bulan. Belajar di penjara. Hatta boleh membawa buku di penjara. Di sana ia pun belajar dan menyusun pembelaan untuk dikemukakan di pengadilan. Ia dan kawan-kawannya dibantu 3 ahli hukum sebagai pembela dan dituntut 3 tahun penjara oleh jaksa. Walau hakim belum memberi keputusan di sidang pertama pada 8 Maret 1928, mereka diizinkan meninggalkan penjara. Di sidang kedua, Hatta mengutarakan naskah pembelaan berbahasa Belanda berjudul Indonesia Vrij, Indonesia Merdeka. Di sana, ia menguraikan nasib bangsa karena penjajahan Belanda dan tujuan PI untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dengan perjuangan politik, tanpa kekerasan dan tanpa menghasut rakyat untuk melakukan pemberontakan. Pengadilan yang tidak mampu membuktikan kesalahan mereka lalu membebaskan Moh Hatta dan pengurus PI. Setiap tahun, Hatta dipilih kembali menjadi ketua PI hingga 1930. Namun, ia menolak pada 1931 karena akan menghadapi ujian sarjana dan berusaha membantu tanpa menjadi ketua, sambil aktif mengikuti Kongres Pemuda. Kelak Moh Hatta mendidik anggota muda PI untuk menjadi pemimpin, antara lain Sultan Syahrir, Abdullah Syukur, dan Rusbandi. Agar perut rakyat terisi, kedaulatan rakyat perlu ditegakkan. Rakyat hampir selalu lapar bukan karena panen buruk atau alam miskin, melainkan karena rakyat tidak berdaya. Apa sebenarnya yang disebut filosofi lebih baik jangan dipersoalkan pada permulaan menempuhnya. Akan hilang jalan nanti karena banyak ragam dan paham. Tiap-tiap ahli berlainan pendapatnya tentang apa yang dikatakan filosofi. Tiap-tiap filosof pun lain-lain pula tujuannya. Apa yang dilakukan oleh orang setelah mendengar suatu khotbah jauh lebih penting dari apa yang dikatakannya tentang khotbah itu. Apa yang kita lakukan di dunia ini, kelak semuanya akan dipertanggungjawabkan melalui pengadilan Tuhan. Banyak orang yang bertukar haluan karena penghidupan istimewa dalam tanah jajahan di mana semangat terlalu tertindas, tetapi pemimpin yang suci senantiasa terjauh daripada godaan iblis itu. Berpuluh-puluh pemimpin kita yang meringkuk dalam bui sengsara dalam pembuangan di Bovendigul, dengan tiada mempunyai pengharapan akan kembali lagi. Berapakah di antara saudara-saudara yang masih kenal akan nama-nama mereka? Biarlah pengalaman masa lalu kita menjadi tonggak petunjuk, dan bukan tonggak yang membelenggu kita. Dalam jangka waktu lama Indonesia hidup dalam bayangan feodalisme. Tetap neo-feodalisme Soekarno lebih jahat dan lebih ganas. Demokrasi bisa ditindas sementara karena kesalahannya sendiri. Tetap setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsafan. Demokrasi hanya berjalan kalau disertai rasa tanggung jawab. Tidak ada demokrasi tanpa tanggung jawab. Dan, demokrasi yang melewati batasnya dan meluap menjadi anarki akan menemui ajalnya dan digantikan sementara waktu oleh diktator. Diktator yang bergantung pada kewibawaan orang seorang tak lama umurnya. Sebab itu pula, sistem yang dilahirkan Soekarno tidak akan lebih panjang umurnya dari Soekarno sendiri. Umur manusia terbatas. Apabila Soekarno sudah tidak ada lagi, maka sistemnya akan roboh seperti rumah kartu. Hamba-hamba Tuhan penghuni surgawi, harus menggunakan bahasa yang halus dan sopan. Hanya ada satu negara yang pantas menjadi negaraku. Ia tumbuh dengan perbuatan dan perbuatan itu adalah perbuatanku. Hari siang bukan karena ayam berkokok, akan tetapi ayam berkokok karena hari mulai siang. Begitu juga dengan pergerakan rakyat. Pergerakan rakyat timbul bukan karena pemimpin bersuara, tetapi pemimpin bersuara karena ada pergerakan. Kita tidak pernah dapat berkorban begitu besar bagi mereka yang bersedia mengorbankan segalanya bagi kita. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur sulit diperbaiki. Maka dengan tercapainya penyerahan kedaulatan, perjuangan belum selesai. Memang benar pepatah Jerman, Der Mensch ist, wo es ist, artinya, sikap manusia sepadan dengan caranya ia mendapat makan. Membaca tanpa merenungkan adalah bagaikan makan tanpa dicerna. Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita.
Kita boleh merdeka secara fisik, tapi kita masih perlu usaha keras buat mewujudkan manusia bermental baja guna meraih cita-cita bangsa. Untuk mencapai cita-cita yang tinggi, manusia, pahlawan, melepaskan nyawanya pada tiang gantungan, mati dalam pembuangan, tetapi senantiasa menyimpan dalam hatinya luka wajah tanah air yang duka. Selama dengan buku, kalian boleh memenjarakanku di mana saja, karena dengan buku, aku merasa bebas. Perkembangan politik yang berakhir dengan kekacauan, demokrasi yang berakhir dengan anarki, membuka jalan untuk lawannya diktator. Pemimpin sejati adalah pemimpin yang sanggup menyediakan penggantinya. Pahlawan yang setia itu berkorban, bukan buat dikenal namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita. Membaca tanpa merenungkan adalah bagaikan makan tanpa dicerna. Maka dengan tercapainya penyerahan kedaulatan, perjuangan belum selesai. Kita selalu berkauk-kauk tentang sosialisme, tapi tindakan pemerintahan kebalikan dari itu. Harga bensin misalnya, dinaikkan sekaligus 62 kali lipat, tarif gas dan listrik melambung 20 kali, serta harga beras melompat-lompat tak terbeli. Kita dapat mengukur keberadaan kita terhadap Tuhan dengan kepekaan kita terhadap penderitaan dan kesusahan orang lain.